sangat hati-hati, sangat baik membangun infrastrukturnya termasuk orang-orangnya. Tapi karena saking bagusnya, dia sendiri bingung gitu. Wah, ini IT infrastruktur saya keren banget, orang-orang saya pinter banget gitu ya. Masa iya saya cuma manfaatin ini, infrastruktur ini buat Amazon.com aja gitu. Nah, di 2006, kebetulan juga ada pemerintahan Amerika yang minta bantuan Jeff Bezos untuk bikin data center buat nyimpen data gitu ya. Akhirnya dikepikiran lagi, gimana kalau saya bikin perusahaan cloud? Dulu belum ada perusahaan cloud waktu zamannya itu, tahun 2005-an gitu. Akhirnya dia bikin perusahaan cloud pertama di dunia. Jadi orang belum pernah kepikiran apa itu cloud atau itu perusahaan cloud, public cloud itu ya, dia udah bikin duluan. Nah, itu yang bikin dia jadi orang terkaya di dunia karena dia visioner sekali gitu. Jadi 2006 sampai sekarang AWS sudah 14 tahun, which is yang paling lama bereksperience di dunia cloud. Dan saat ini kita udah punya 24 region di seluruh dunia dengan 200 lebih security compliance. Jadi kalau ada yang nanya, AWS itu comply nggak sih dengan dunia kesehatan gitu kan, datanya sangat sensitif gitu ya. Kita comply, kita punya HIPAA buat compliance-nya. Comply nggak sih dengan data regulasi lah atau GDPR, kita juga comply dengan itu. Kita punya 200 lebih security compliance yang mengaudit AWS dan mengatakan bahwa AWS comply dengan berbagai security compliance. Jadi customer kita nggak ecek-ecek lagi gitu ya, customer kita pemerintahan Amerika, pemerintah Singapura, pemerintah lain, dia termasuk startup, Netflix misalnya gitu ya, karena mereka yakin bahwa AWS itu aman dan sudah disertifikat oleh berbagai third party provider di seluruh dunia. Awalnya di 2006, AWS itu cuma punya S3, storage aja. Tapi customer bilang kalau cuma nyimpen data doang sayang ya. Gimana kalau di komputasi juga? Muncullah EC2, komputasi. Kalau cuma sekedar komputasi storage sayang ya. Gimana kalau ada big data, kan datanya banyak tuh. Dibikinlah big data. Kalau seandainya udah big data, IoT-nya ngambil dari sensornya, datanya perlu nih. Oke, bikin IoT gitu. Perlu machine learning nih, perlu AI nih, dibikin juga gitu. Akhirnya sekarang dari dulu cuma satu, 2006 cuma satu service, sekarang ada 200 lebih services gitu. Jadi banyak banget. Makanya tadi saya sebut ada cloud, ada big data, IoT, AI, ML, itu semua ada di 200 services yang AWS punya ini. Banyak customer kalau saya mau digital transformasi, di AWS ada semua, kecuali mobility, karena kita bukan telco provider gitu. Dan kita punya lebih dari 4.500 ekosistem. Jadi partner kita banyak sekali. Kalau mau butuh software apapun dicari di AWS Marketplace itu ada gitu. Kemudian yang unik juga adalah kita pernah 80 kali nurunin harga ya. Beda dengan harga properti atau harga apartemen yang selalu naik gitu. Tapi harga di AWS selalu turun. Jadi dari 2006 sampai sekarang kita udah pernah 80 kali nurunin harga. Itu customer seneng gitu ya, harganya bukan makin mahal tapi makin murah gitu. Kemudian ini di Gartner, ini rilis bulan lalu report ini. Jadi di Gartner di tahun 2020 yang rilis bulan lalu bilang bahwa AWS selama 10 tahun berturut-turut, jadi tahun ini terus sampai 10 tahun yang lalu, itu selalu posisinya di leader quadrant, paling atas ya di sini. Jadi kalau ini dibacanya yang paling atas kanan, itu yang paling bagus gitu. Dari sisi vision, mereka bisa execute, punya teknologi, mereka punya visi yang bagus, dan juga market share juga. Alhamdulillah AWS adalah market share di pangsa cloud di seluruh dunia. Ini region kita di seluruh negara dan termasuk Indonesia, kita sedang ongoing bangun dan insya Allah akan launch di akhir tahun depan. Ini customer-customernya AWS, jadi teman-teman kalau yang di rumah habis pulang kuliah gitu ya, bete nih pengen nonton film Netflix, nah itu ada di AWS gitu film-filmnya. Jadi bayangin Netflix yang punya banyak sekali film, yang sampai 4K, HD gitu ya, sangat adaptif untuk resolusinya, itu nyaruh di AWS. Dan Netflix bukan diakses di Indonesia doang, di semua negara akses Netflix gitu. Bisa dibayangin 24 jam Netflix itu bekerja. Dan infrastrukturnya adalah AWS, jadi luar biasa gitu ya, bisa handle sekian banyak, sekian juta customer di seluruh dunia dan selalu jalan 24 jam. Atau Zoom misalnya, yang sering kita pakai sehari-hari buat video conference. Atau di Indonesia, kita populer mungkin dengan Bineka.com, suka nyari-nyari barang gitu ya, atau Traveloka gitu, atau Gojek, itu juga adalah customer-nya AWS.
Jadi customer mulai dari Indonesia, mulai dari luar itu banyak sekali gitu. Termasuk kampus-kampus Unpas misalnya, atau kita punya customer juga di dinas provinsi di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jakarta. Itu adalah customer-customer AWS di Indonesia. Dan juga kalau banyak juga orang nanya, kalau data itu taruh di cloud itu nggak aman gitu ya. Itu dulu saya juga berpikir hal yang sama gitu. Ternyata saya baru tahu itu adalah stereotype. Stereotype itu adalah sesuatu yang dianggap seperti itu oleh masyarakat gitu. Dianggapnya bahwa data itu ketika kita nggak bisa lihat, berarti data itu orang lain yang punya dan orang lain yang menguasai. Itu kurang tepat gitu ya. Jadi bukan seperti itu gitu. Bukan berarti cloud yang tidak bisa dilihat di mana lokasinya, yang nggak bisa dilihat hard disk-nya di mana, itu bukan berarti nggak aman. Atau bukan berarti server yang ada di depan mata kita itu aman. Bisa jadi orang nge-hack tanpa sepengetahuan kita karena emang nggak ada fisiknya gitu. Mereka ambil data dari internet gitu, tanpa kita pernah tahu. Gitu. Nah, jadi bagaimana make sure bahwa data itu aman? Data itu harus comply dengan berbagai audit dari expert gitu. Makanya AWS sangat concern dengan ini dan kita punya security responsibility. Jadi kalau urusan cloud-nya ini adalah urusannya AWS, infrastrukturnya, listriknya, security-nya, AC-nya itu urusan AWS. Tapi data itu to be honest adalah urusannya customer gitu. Karena kalau data urusannya AWS, berarti AWS bisa dong masuk ke datanya customer. Oh, bikin firewall di customer gitu ya, data segala macam. Itu sama sekali enggak. Urusan data itu adalah tanggung jawabnya customer. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan guide-nya supaya customer bisa mengikuti rule-rule itu, mengikuti suggestion dari AWS, tapi kita sama sekali nggak bisa masuk ke datanya customer. Kalau ada customer nanya, AWS login saya problem nih, saya lupa gitu ya, nelfon saya atau nelfon Aris atau nelfon Furin gitu ya, kami nggak bisa masuk gitu, kami nggak tahu juga passwordnya apa gitu ya, dan itu bukan sesuatu yang jadi tanggung jawabnya AWS, itu adalah tanggung jawab yang customer. Kita sama sekali nggak berhak untuk nyentuh datanya customer. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena kita punya berbagai macam security compliance yang udah mengaudit itu gitu. Jadi kalau seandainya dites AWS, kamu bisa nggak masuk ke data ini? Ternyata bisa, wah nggak comply gitu. Nah ternyata dari audit itu kita sama sekali nggak bisa nyentuh datanya customer. Kita nggak ada akses ke situ, kita nggak tahu gitu isinya apa segala macam. Itu pure semua adalah haknya customer dan itu adalah prerogatifnya customer. Kita sama sekali nyentuh itu. Akhirnya adalah security compliance yang banyak ini mengatakan bahwa data di AWS itu aman. Walaupun ini di cloud, walaupun ini taruhnya di Singapura, walaupun taruhnya di Amerika. Even kami pun nggak tahu data center di Singapura itu di mana lokasinya. Di Indonesia pun yang mau dibangun kami juga nggak tahu gitu di mana lokasinya, dan kami juga nggak bisa masuk kalaupun tahu, atau nggak bisa foto-foto, atau customer diajak jalan-jalan gitu ya, lihat, oh ini Pak data center Bapak, itu sama sekali nggak gitu. Nah, yang terakhir adalah tadi saya sebut kita punya 200 lebih services. Jadi nanti Aris akan detailin sambil demo juga beberapa case yang akan relevan dengan pendidikan. Tapi ini adalah services yang dipunyai oleh AWS, kita sebutnya broad and depth gitu ya. Kita punya 200 lebih services tapi dalam. Contoh di IoT, kita punya IoT, kita punya machine learning, kita punya security compliance atau core service yang sekarang sangat populer, compute sama storage gitu ya. Tapi di IoT pun kita deep. Ada manage buat sensor, ada bikin platform buat data-data sensor dan lain-lain. Jadi kita bisa berani bilang kita yang paling banyak punya services kita dibanding dengan cloud provider lain, karena tadi kita lebih awal eksis di dunia cloud. Kita juga punya orang yang sangat-sangat, or tim yang sangat-sangat kita sebut customer obsessed. Jadi customer butuhnya apa gitu ya, kita buatkan. Kita sangat customer obsessed. Jadi 90% service yang ada di sini ini datangnya dari customer yang minta, bukan AWS yang nge-push. Kalau nge-push produk itu bisa jadi laku nggak laku gitu ya, orang nggak ada yang mau, saya nggak butuh gitu kan. Tapi kalau ini di request oleh customer sendiri gitu, akhirnya kita buatkan. Akhirnya itu sebabnya kenapa produk ini laku, kenapa service baik diminati, karena memang semua services yang AWS lahirkan ini 90%-nya itu berasal dari customer. Jadi customer obsessed kita sebut gitu ya. Makanya AWS juga menjadi market leader untuk di bidang cloud gitu. Dari saya seperti itu.
Semoga bermanfaat. Nanti lebih detail dilanjutkan oleh Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yopan ini atas pemaparan yang luar biasa tadi. Ya, ini juga mungkin menjadi jawaban dari pertanyaan beberapa rekan-rekan mahasiswa, juga beberapa rekan-rekan sekolah yang mempertanyakan dari sisi fleksibilitas, lalu dari sisi kemudahan pengaksesan cloud hingga dari sisi security. Tadi sudah memang dibahas semua oleh Mas Yopan. Tidak lupa juga bahwa yang ingin disampaikan di sini adalah lebih ke di era pandemi saat ini, ketika di mana-mana kita susah mengakses resources yang ada di sekolah, misalkan, terutama dari sisi resources komputer, nah kita bisa difasilitasi dengan AWS ini sendiri. Lalu bagaimana dengan sekolah pengen menggunakan layanan AWS, kan harus berbayar. Nah, untuk itu sesi ini kita buat, sesi kedua ini akan dijelaskan oleh Mas Furin Ongko selaku Technical Program Manager untuk AWS Educate dari AWS Indonesia, yang akan menjelaskan secara jelas dan lengkap insya Allah mengenai bagaimana sih agar bisa rekan-rekan sekolah ini bisa memanfaatkan layanan-layanan AWS ini dengan gratis untuk dunia pendidikan tadi. Mungkin tidak menunggu lama lagi, saya persilahkan kepada Mas Furin untuk bisa langsung mempresentasikan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Fadli. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Furin Ongko, saya dari Amazon Web Services Indonesia. Role saya adalah Educate Program Manager. Oke, jadi hari ini saya akan coba sharing mengenai program AWS Educate. Oke, sebentar ya. Ya, jadi kalau mungkin tadi sebelumnya di sesi pertama kita udah mendengarkan presentasi dari Pak Yopan mengenai cloud computing dan juga apa sih sebenarnya yang sekarang ini lagi terjadi, baik itu di dunia cloud ataupun di dunia implementasi. Oh ya, mungkin sebelum lupa, jadi kalau misalnya teman-teman ada mau bertanya, entah di sesi sebelumnya atau di sesi ini, teman-teman bisa ketik aja, ada di chat box-nya di bagian questions, ya nanti ada rekan-rekan kita di back end yang akan bantuin untuk menjawab teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang cloud computing, gitu ya, tadi udah dikasih tahu juga definisi tentang cloud computing-nya sama Mas Yopan. Nah, cloud computing ini, kalau kita ngomong cloud computing, nanti banyak tuh, dia akan bercabang ke beberapa hal lainnya. Jadi kita akan dengar ada yang namanya AI/ML gitu ya. Kita akan dengar ada yang namanya artificial intelligence dan juga machine learning. Kemudian kita akan dengar ada yang namanya IoT. Kemudian kita akan dengar ada yang namanya big data gitu. Kemudian juga kita juga bisa dengar ada yang namanya startup. Kemudian autonomous car, kemudian gaming, dan lain-lain. Nah, sebenarnya banyak banget nih. Ya, mungkin semua orang udah pernah dengar tentang istilah-istilah ini, gitu ya. Tapi pertanyaan yang paling dasar itu, gimana sih cara mulainya? Kalau saya mau belajar itu bagaimana? Begitu itu kan adalah sebuah misteri yang besar ya. Dan saya yakin banget banyak dari teman-teman semua yang bingung nih, ini oke lah, kayaknya oke, menarik gitu ya. Terus mau belajarnya dari mana? Oke, nah jadi di AWS Educate, ya di AWS Educate ini kita memfasilitasi teman-teman semua, begitu. Jadi ada AWS Educate, nanti saya coba demoin juga. Jadi di AWS Educate, kita di URL-nya adalah di awseducate.com. Nah, kemudian di awseducate.com ini kita adalah self-paced learning portal. Itu untuk usia 14 tahun ke atas. Jadi untuk SMA, SMK, kemudian kalau misalnya teman-teman kuliah di universitas, politeknik, ataupun juga kalau misalnya teman-teman belum punya pekerjaan, terus kita mau coba shifting nih, kita mau lebih tahu sih tentang si cloud ini seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya self-paced, ya berarti nggak ada yang ngajar ya, kita otomatis kita harus belajar sendiri. Kemudian di dalamnya itu ada 12 karir pathway, jadi pendekatannya itu bukan berdasarkan service ya, jadi misalnya, oh gimana sih bikin server, bikin storage, terus gimana database, bagaimana. Jadi bukan service per service, tapi kita belajarnya pendekatannya itu adalah berdasarkan karir pathway, berdasarkan jenis pekerjaan. Jadi di dunia ini kan pasti ada pekerjaan yang berhubungan dengan cloud. Perusahaan-perusahaan cloud itu makin banyak, ya mereka kan butuh
teknisi, mereka butuh expert ya. Jadi pendekatannya itu adalah berdasarkan career pathway. Ya tetap ada juga yang berdasarkan teknologi. Jadi kalau misalnya Anda mau tahu lebih tahu tentang IoT dan lain-lain itu Anda bisa lihat ada namanya 11 batch. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita ngomongin AWS Educate, di dalamnya itu ada yang namanya starter account. Nah, starter account ini sampai dengan $100. Jadi kalau misalnya kita mau coba cloud nih, kita mau cobain AWS itu gimana sih? Nah, normalnya itu kita harus masukin kartu kredit ke dalam sistemnya. Tapi di AWS Educate nih, Anda nggak usah masukin kartu kredit. Begitu Anda nggak usah masukin apa-apa, sudah dikasih kredit ya. Ini dikasih mungkin $50 atau mungkin $200, ini dikasih $200, kemudian ya kita bisa coba, kita bisa main-main, kita bisa implementasi begitu. Dan program ini 100% gratis untuk student ataupun juga untuk dosen dan juga untuk institusinya, untuk sekolahannya atau untuk universitasnya. Jadi program ini 100% mereka tidak berbayar begitu. Nah, kemudian ini di sebelah kanan ada QR code ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar, ya ini bisa di screenshot aja atau mungkin kalau pakai handphone bisa di capture dulu. Ya, nanti Anda teman-teman tinggal daftar aja nih di QR code ini, begitu. Yaitu untuk 100 orang. Jadi kalau hari ini ada 200 orang lebih, ya 100 orang bisa lah 50% bisa bisa masuk ke sini. Oke, jadi nanti biasanya Anda masuk ke QR code itu, nanti Anda dimintain registration. Sekali lagi ini gratis for free ya, jadi nggak perlu berbayar apa-apa. Nanti cuma perlu dilihat adalah mungkin masalah graduation-nya. Kapan sih Anda graduate ya? Karena program ini adalah program untuk student, untuk pelajar gitu. Jadi ini bukan buat profesional. Jadi nanti ditanya Anda graduate-nya kapan. Jadi kalau misalnya sekarang masih kuliah, graduate-nya mungkin 2 tahun lagi, ya Anda bilang, oh mungkin Januari tahun 2022, misalnya seperti itu. Atau mungkin, oh saya baru semester 1, masih 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi, ya ditulis aja Januari 2024 atau berapalah begitu ya. Kemudian setelah itu jangan lupa juga teman-teman lihat di mailbox ya. Jadi bukannya udah daftar terus diam aja, Anda lihat di mailbox ya. Jadi Anda bisa lihat di mailbox, kemudian ada mungkin di spam atau di junk. Kalau teman-teman menggunakan email yang Gmail base, ya itu biasanya adanya di promosional. Jadi biasanya setelah Anda daftar, sistemnya itu akan verified. Anda daftarnya emailnya bener nggak sih? Nah, jadi jangan diem-diem aja, Anda mesti cek juga, Anda harus verifikasi. Karena setelah diverifikasi itu, Anda baru bisa di-approve masuk ke dalam sistemnya AWS Educate. Jangan lupa juga kalau tadi teman-teman daftar, kalau bisa menggunakan email address-nya akademi gitu. Jadi kalau misalnya Anda dari sekolahan, biasanya kan ada ACID atau ada sch.id gitu. Ya kalau Anda pakai free email, misalnya Anda pakai Gmail atau Anda pakai yang lain itu juga bisa. Cuma ya memang itu ada ekstra proses begitu karena kan kita nggak tahu nih ini student atau bukan. Jadi kita perlu ngecek lagi dan mungkin aja dia akan fail, mereka akan di-reject. Oke, tapi sekali lagi setelah Anda daftar, Anda harus verifikasi dulu. Anda harus lihat lagi di email ya, gitu jangan didiemin aja. Oke, nah sekarang saya akan coba kasih lihat nih. Oke, saya akan coba kasih lihat. Ya, jadi ini namanya adalah AWS Educate gitu ya. Ya, jadi ini ada namanya portalnya AWS Educate. Jadi kalau Anda ketik AWS Educate, tampilannya seperti ini. Jadi akan hitam-hitam seperti ini ya. Nah, nanti dari sini ya kita bisa kalau Anda mau daftar secara manual tadi bisa pakai QR code atau Anda bisa pakai join AWS Educate, kemudian pilih student, setelah itu Anda sign in. Nah, nanti kalau misalnya Anda udah sign in, bentuknya seperti ini. Jadi ini tampilan ketika Anda udah sign in. Nah, di sini ada yang namanya career pathway. Jadi saya udah ceritain tadi namanya career pathway. Ya, career pathway ini ada 12. Jadi ini ada 12 career pathway. Ini adalah 12 jenis karir yang berhubungan dengan cloud, begitu. Nah, kalau Anda nggak tahu tentang cloud, ya kita bisa belajar di Cloud Computing 101. Tapi kalau memangnya udah oke lah, saya udah tahu nih cloud computing, ya Anda bisa explore yang lain. Jadi di cloud itu kan ada tentang application, kemudian ada tentang infrastructure, dan lain-lain. Ini bisa dieksplor semua. Dan ini ada 12, dan 12-12-nya ini terbuka, dan banyak hal yang menarik ya, ada tentang cyber security, ada data science, ada DevOps, ada machine learning, dan begitu juga ada yang namanya solution architect. Nah, di sini sekali lagi sifatnya self-paced, Anda bisa pilih sendiri, Anda mau yang mana, bebas, dan ini juga tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya contohnya seperti ini, saya klik, ada language ya, nah dia ada pilihannya bahasa Indonesia. Begitu, jadi kalau
Oh, mungkin Anda bilang, "Ah, ini bahasa Inggris semua nih, susah kali lah." Enggak. Jadi di sini 12-12-nya situ sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Bahkan kalau misalnya ada video di dalamnya, ya videonya itu juga sudah ada caption-nya, sudah ada subtitle ya dalam bahasa Indonesia, begitu. Jadi, semuanya dalam bahasa Indonesia dan Anda bisa belajar semuanya, begitu bebas. Ini pendekatan yang pertama menggunakan Cloud Career Pathway. Nah, yang kedua itu bisa berdasarkan batch. Jadi kalau Cloud Career Pathway tadi kita berhubungan dengan jenis pekerjaan. Nah, kalau batch ini biasanya berhubungan dengan teknologi, lebih ke teknologi base. Misalnya ada RoboMaker, kemudian ada Sumerian, ada Alexa, ada IoT, ada gaming dan lain-lain. Nah, ini salah satu yang menarik juga yang biasanya saya sharing, itu adalah tentang startup batch, begitu. Kita bisa lihat ya di sini startup batch. Nah, jadi kalau kita ngomongin startup, itu juga salah satu topik yang sangat populer, gitu. Kita sering banget kalau kita dengar, wah startup gitu ya, bikin startup. Ini kayaknya gede, kemudian bisa dapat funding, terus bisa kaya, misalnya seperti itu. Tapi problemnya adalah, gimana sih kita mau bikin startup tuh caranya seperti apa, gitu. Apakah kalau misalnya saya punya satu aplikasi nih, misalnya saya punya satu web application, saya punya satu mobile application, apakah itu udah jadi startup atau belum? Atau saya mesti gimana lagi sih? Ada lagi istilah namanya incubator. Ya, tapi ini bukan incubator buat bayi yang di rumah sakit ya. Ada incubator buat startup. Kemudian ada lagi namanya MVP. Ada yang lagi namanya, wah banyak deh, pokoknya di startup itu banyak namanya, tapi kan kita nggak tahu nih, gimana sih cara mulainya. Nah, kita bisa mulai dari startup batch ini. Jadi dari startup batch ini kurang lebih sekitar 30 jam untuk belajar ya. Kemudian di sini ada modul-modul ya, ada modul-modulnya. Jadi ada introduction-nya, kemudian di sini kita bisa belajar nih tentang apa sih founder sama co-founder, ini ada modulnya ya bawahnya. Oke. Kemudian ada tentang customer discovery atau development-nya. Jadi kalau kita mau bikin prototype itu seperti apa. Kemudian ada yang namanya MVP. MVP ini bukannya most valuable player ya. Bukan kalau kita main basket atau main bola kan ada MVP, itu bukan seperti itu. Jadi MVP ini adalah minimum viable product. Nah, itu kan aneh lagi ya, apa lagi gitu kan. Nah, ini kita bisa belajar di sini. Jadi di sini diajarin dan kita bisa dengerin. Begitu. Dan di sini juga ada legal fundamentalnya. Jadi gimana sih ngurusin legalnya? Tapi memang dia US based atau global based. Ya, tapi dari kita belajar ini, kita bisa coba samain kalau di Indonesia itu seperti apa. Kemudian kita ngomongin tentang fundraising, kita ngomongin tentang growth strategy. Jadi dengan kita belajar seperti ini jadi sangat menarik sekali gitu ya. Jadi walaupun mungkin entah kita tertarik bikin startup atau enggak, tapi dengan kita belajar seperti ini, kita jadi tahu jalannya bikin startup tuh seperti apa. Jadi di otak kita tuh nggak acak-acakan gitu ya. Nah, ini jadi lebih rapi, ini sangat bagus sekali. Jadi kalau teman-teman mungkin punya interest buat explore, ya ini bisa salah satu yang menurut saya sangat menarik. Ini totalnya kurang lebih ada 30 jam, tapi kalau misalnya yang namanya self-paced learning itu, cara belajarnya itu bukan dikebut ya, jadi bukannya maraton, Anda 1 hari atau 2 hari itu sudah selesai, kayak kita nonton drakor gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi caranya itu, belajarnya itu adalah per sesi. Jadi biasanya mungkin kalau kita kecil, kita kan ada kayak kursus, kayak kita ada ngeles-ngeles ya. Mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, tapi periodenya pasti, kemudian juga jadwalnya itu udah pasti juga. Misalnya seminggu sekali, tapi 1 jam, begitu. Atau seminggu sekali, waktunya 2 jam. Kita bisa bikin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, pelan-pelan, ya tapi nanti dia bisa habis, begitu. Jadi cara kita belajar untuk self-pace itu dijadwal dan kemudian ya memang perlu disiplin begitu. Jadi bukan untuk langsung dikebut seperti itu. Oke, jadi di sini tadi kita punya ada career pathway, ada 12 career pathway. Kemudian di sini ada batch, ini ada 11 batch. Jadi ada 33 konten ya. Dan ini semua sekali lagi semuanya terbuka. Semuanya teman-teman bisa pelajari dari sini. Begitu. Jadi nggak mesti oh cuma satu doang yang lain bayar, nggak. Jadi AWS Educate itu 100% for free gitu. Jadi ini bisa dipelajarin. Kemudian ada apa lagi nih yang menarik? Ya, nanti kalau kita sudah pelajarin ini, nanti itu nyambungnya ke portfolio. Jadi di portfolio ini nanti kita akan kelihatan nih track record kita udah belajar apa aja sih. Nah, kalau misalnya masih kosong-kosong kayak gini berarti nggak pernah belajar ya. Berarti kesimpulannya kayak gini nih, saya belum pernah belajar. Oke, nanti di bawahnya ada digital credential, kemudian ada portfolio package ya, begitu ya.
Nah, nanti di sini dia akan nyambung ke yang namanya jobs board, begitu. Ini ada jobs board-nya AWS. Nah, jobs board ini adalah tempat lowongan pekerjaan, begitu. Karena program AWS Educate ini program yang general, berjalannya di seluruh dunia. Jadi semua customer dan juga partnernya AWS di seluruh dunia itu mereka bisa post job di sini. Jadi kalau misalnya mereka mau cari human resource, ya mereka bisa cari di sini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kerja nih, misalnya mau carinya di Indonesia atau mungkin Anda mau carinya di Prancis, misalnya kayak gitu ya, Anda bisa cari aja di sini. Anda bisa cari di sini, kalau memang memungkinkan, mungkin Anda bisa melamar di sini juga, begitu. Tapi ya biasanya mereka sudah ada syaratnya, misalnya kayak gini, kalau misalnya Anda mau ngelamar seperti sini, ya Anda harus selesaikan karir pathway-nya dulu nih, kayak di depan, adalah Web Development Engineer, begitu. Jadi kalau Anda sudah selesai ini, baru Anda boleh ngelamar ke Okto ini. Atau, oh ini Okto semua ya, mungkin dia lagi baru post. Atau ini ada misalnya Onika gitu kan. Kalau Anda mau ngelamar di sini, mereka keperluannya adalah Cloud Computing 101 begitu. Jadi Anda bisa cari job-nya di sini, atau sebenarnya semua partner atau customer yang ada di dalam job board ini, itu juga bisa lihat, bisa cari resource atau human resource itu di AWS Educate. Jadi kalau misalnya Anda udah selesaiin path tertentu, ya mereka bisa cari, oh ini adalah orang yang cocok, begitu. Karena di portfolio mereka itu akan lihat dari portfolionya ini. Dan kalau Anda mau available, Anda harus share profile-nya. Jadi di sebelah kanan atasnya ada profile-nya, Anda harus enable dulu. Begitu. Kalau Anda nggak enable, ya nanti Anda nggak akan bisa dicari sama si customer ya. Tapi kalau misalnya Anda enable, ya udah Anda bisa dicari. Jadi kalau mereka ada kebutuhan dari cloud engineer atau dari cloud support, ya mereka akan bisa coba kontak ke Anda. Begitu. Oke? Jadi tadi ada konten, kemudian ada jobs. Nah, salah satu ini juga tadi yang saya udah sharing, ini ada AWS account. Jadi di AWS account ini ada namanya starter account. Jadi kalau kita mau pakai AWS, biasanya kita perlu masukin kartu kredit, tapi di AWS Educate, kita punya fasilitas yang namanya starter account. Jadi Anda nggak perlu masukin kartu kredit apa-apa, otomatis Anda akan dikasih kredit, begitu. Sekitar $100 atau kalau nggak salah tadi kalau Anda pakai QR code itu Anda dapat $100. Jadi Anda dapat $100, kalau dosen atau guru itu dapatnya $200. $100 atau $200 itu buat apa sih? Ya, jadi nanti saya coba nih ada saya klik di sini ada starter account-nya. Oke. Ya, nanti di sini Anda bisa buka yang namanya AWS Console, gitu. Nah, di AWS Console ini kita bisa melakukan deployment atau kita bisa cobain nih, gimana sih cara kita menggunakan cloud di AWS itu caranya seperti apa. Nah, ini namanya adalah AWS Management Console, begitu. Dan ini sama seperti AWS Management Console yang dimiliki oleh customer-nya AWS. Jadi mungkin kalau misalnya Anda wondering gitu ya, kalau di Traveloka, atau di Halodoc, atau di Gojek, atau di Tokopedia, ya mereka adalah customer ya AWS yang ada di Indonesia, gitu ya, itu beberapa contohnya. Mereka itu gimana sih implementasinya, bagaimana cara mereka pakai si AWS, bikinnya itu di mana sih? Ya, bikinnya itu ya di AWS Management Console ini. Jadi AWS Management Console yang mereka pakai dengan yang kita pakai ini sama, 100% sama. Dan ini juga bukan sandbox, dan ini juga bukan simulator juga, begitu. Jadi dalam artian adalah kalau misalnya Anda pakai di AWS Management Console ini adalah sistem yang benar-benar hidup, 100% hidup, gitu, live environment. Jadi apapun yang Anda create di sini itu benar-benar bisa langsung dicoba. Anda bisa langsung coba di handphone Anda bisa langsung coba di laptop Anda, itu benar-benar live. Begitu. Jadi kalau Anda mau bikin server, Anda mau bikin aplikasi, itu langsung benar-benar live begitu. Nah, sebenarnya kalau di environment cloud itu kan ya servernya segala macam kita harus bayar dong. Tapi ya Anda nggak usah bayar. Jadi Anda dipotong dari kredit yang Anda udah punya. Jadi kalau Anda punya $100, Anda pakainya $1 ya udah dikurangin. Jadi sekarang Anda punyanya $99. Nanti kalau Anda pakai $1 lagi ya dikurangin lagi jadi $98 dan seterusnya begitu. Oke. Dan di sini ada apa aja? Jadi tadi Pak Yopan juga udah pernah tadi juga sempat sharing gitu kan. Di AWS nih servisnya banyak banget gitu ya. Jadi ini in term of service ini aja ada lebih dari 200 service begitu. Oke, ini ada lebih dari 200 service. Kemudian kalau feature ya, jadi masing-masing ini kalau diklik kan di dalamnya itu ada feature-feature-nya lagi. Kalau secara feature-nya itu bisa di total tuh lebih dari 5.000 feature.
Jadi Anda bayangin punya 200 service, kemudian kita punya 5.000 feature. Nah, kalau Anda mungkin nanya juga, ngapain sih AWS tuh bikinnya banyak banget gitu ya? Kenapa nggak bikinnya cuma 10 doang? Ya karena di AWS itu kita percaya ya semua customer itu punya kebutuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Ya dengan kita bikin atau kita punya tools dan service yang banyak, ya customer itu bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan tools yang paling cepat, yang paling tepat gitu, yang paling cocok dan sesuai begitu. Jadi nggak usah kita bikin yang aneh-aneh. Jadi kalau misalnya kita cuma punya 10 service, ya otomatis untuk solve itu kan kita mesti akalin lah, mungkin kalau bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kita mesti akalin, kita muter-muter, ya baru kita selesai. Nah, tapi di AWS itu kita udah punya tools yang sangat tepat, yang sesuai dengan problemnya customer, begitu. Dan yang menarik, walaupun kita punya lebih dari 200 service, kita punya lebih dari 5.000 feature, itu 90% dari apa yang kita create itu berdasarkan customer request. Jadi karena request kita dengerin customer-nya bilang, oh saya ada kebutuhan ini nih, saya ada kebutuhan ini, banyak customer yang pengen seperti itu. Oke, ya kita coba create tools yang bisa menjawab kebutuhannya customer, begitu. Oke, jadi itu menarik sekali, 90%-nya itu karena berdasarkan customer. Dan kita juga bukannya replace, jadi kalau misalnya oh ada versi 1, versi 2, versi 3, biasanya nggak seperti itu, ya biasanya yang terjadi adalah ya kita simplify. Jadi kalau misalnya dulu Anda mau lakukan backup tuh harus 10 langkah misalnya. Anda mesti begini, mesti begini, jadi 10 langkah. Nah, sekarang kalau yang di versi baru mungkin jadi 2 langkah atau 3 langkah aja. Jadi kita simplify supaya customer-nya bisa lebih cepat dan juga bisa lebih happy. Oke? Nah, balik lagi ke starter account. Ya, di starter account ini bisa apa? Jadi kita bisa coba service-service-nya, kita bisa coba feature-feature-nya, termasuk juga service atau feature yang baru. Begitu di sini ada yang namanya Amazon Recognition. Jadi Amazon Recognition ini bagian dari AI sama ML. Jadi ada yang namanya Artificial Intelligence dan juga Machine Learning gitu. Oke, di Amazon Recognition itu adalah AI ML yang berhubungan dengan visual analysis, yang berhubungan dengan penglihatan begitu. Nah, ini juga tetap bisa kita pakai di starter account, di Educate begitu. Jadi Educate itu bukan ya udahlah ini buat pelajar, service-nya kecil aja gitu. Ya enggak kayak gitu. Jadi 80 atau 90% dari service-nya AWS itu kita bisa pakai. Termasuk juga yang paling baru yang lagi hype itu namanya adalah AIML. Contohnya seperti ini, ada text in image gitu ya. Jadi di text in image ini biasanya kita lihat kalau misalnya ada satu gambar, ya kemudian di dalamnya ada teksnya, terus kita bisa generate nih. Ini sebenarnya di dalam teks di dalam gambar ini teksnya apa sih? Oh, it's Monday but keep smiling, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini saya punya jadi ya misalnya seperti ini. Ya, jadi ini ada di Bojonegoro. Jadi sebelum pandemik saya ada di Bojonegoro. Ya ini ada motor di parkiran gitu ya. Nah, motor di parkiran ini kan kita bisa lihat ini ada plat nomornya ya. Nah, ternyata plat nomornya S2863BZ. Misalnya seperti ini. Dan dia bisa ekstrak di sini S2863BZ. Nah, ini maksudnya apa? Ya, jadi kalau dengan seperti ini ya kita bisa benar-benar lihat teks yang ada di dalam gambar ini. Ini mirip seperti kalau mungkin kita dengar ada yang namanya e-tilang ya, atau tilang elektronis gitu. Atau kalau tilang elektronik itu kan ketika mobilnya melakukan pelanggaran, terus nanti surat tilangnya itu dalam bentuk elektronik gitu. Nah, terus prosesnya itu bagaimana sih? Apakah si polisinya itu akan liatin nih satu-satu, itu plat nomornya berapa? Itu plat nomornya berapa? Ya sebenarnya kita juga bisa menggunakan AI ML ini gitu. Jadi nggak usah dilihatin satu-satu, tapi kalau misalnya dia nggak jelas aja ya kita baru bantuin lihat sistemnya. Begitu. Jadi ketika ada pelanggaran, ya kita bisa langsung lihat, oh plat nomornya sekian, kemudian langsung di-query, jadi kita bisa lakukan ini dengan lebih cepat. Begitu. Nah ini juga seperti tadi saya bilang, ya ini tersedia di AWS Educate juga, di starter account ini kita bisa pakai seperti ini. Begitu. Jadi ketika teman-teman semua belajar atau teman-teman semua ngajar gitu ya, itu bisa belajar sesuatu hal yang baru. Karena kalau misalnya saya lihat dari tahun lalu juga ketika saya jalan ke beberapa kota di Indonesia, ya salah satu problemnya adalah ya ketika mereka belajar atau ketika mereka lagi ngajarin, itu ngajarin sesuatu hal yang ya oke memang basic begitu kan, tapi nggak berkembang gitu.
Jadi kalau kita belajar itu sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu. Jadi ketika kita ngajarin IT ya kita bikin database gitu kan. Kemudian ya muridnya itu akan bikin shopping cart, kemudian muridnya akan bikin e-commerce, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi sebenarnya di dunia sekarang itu kan ya bukan cuma e-commerce dan shopping cart dong. Ya nggak sih? Dengan kita tahu oh kita punya seperti ini nih, ada text and image gitu kan. Gimana sih caranya kita mau belajar sesuatu yang zaman now begitu kan, yang sekarang ini lagi terjadi. Jadi kalau kita ngomongin shopping cart dan e-commerce itu kan 10 sampai 15 tahun yang lalu. Ya tapi kita mau bikin yang sekarang nih, yang sekarang ini lagi happening gitu kan. Ya dengan kita punya tools-tools yang baru tentang AML, kemudian juga model dengan tools yang baru. Nah, kita itu bisa coba create sesuatu yang baru. Kita belajar sesuatu yang baru, kemudian kita mencoba mengimplementasikan. Jadi ketika Anda sudah lulus, ketika Anda sudah selesai dalam satu program, ya Anda nggak bikin shopping cart yang 15 tahun yang lalu, tapi Anda bikin yang sekarang itu bisa dijual, yang sekarang itu bisa dipakai. Karena ya industri atau perusahaan-perusahaan itu pasti ya butuh orang-orang yang ngerti tentang teknologi yang sekarang ini lagi dipakai, begitu. Nah, ya di sini adalah tempat ya gitu. Jadi kalau Anda belajar dari AWS Educate, gitu ya, sekali lagi AWS Educate itu adalah self-paced learning portal, tapi juga bisa diutilisasi di universitas atau di SMA juga, tapi Anda juga bisa belajar sendiri, gitu. Anda bisa belajar sendiri, Anda bisa utilisasi sendiri, Anda bisa oprek-oprek gitu kan, ya supaya ilmu Anda itu sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan yang zaman now. Oke, ya jadi sekali lagi ini dari AWS Educate. Ya ini ada URL ya, jadi ada QR code ya di sebelah kanan bawah. Jadi kalau teman-teman mau daftar atau teman-teman belum daftar, ya ini bisa di screenshot atau Anda bisa pakai handphone Anda foto aja gitu ya. Tapi sekali lagi setelah Anda daftar, jangan diam-diam aja gitu ya. Setelah Anda daftar ya Anda coba lihat itu di inbox ya, di junk, di spam atau di promosional karena dia pasti akan verify begitu. Oke. Oke. Ya oke mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi nanti kalau sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya bisa langsung di di question box saja. Ya nanti saya atau teman-teman yang lainnya akan coba bantu jawab. Ya, saya kembalikan ke Pak Fadli. Silakan Pak Fadli. Oke, siap. Terima kasih banyak atas paparannya yang sudah disampaikan oleh Mas Furin. Luar biasa sekali. Yang sekali lagi, memang untuk pengetahuan juga bagi rekan-rekan semua, di saat pandemi ini bukan hanya kita dipaksa untuk belajar dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi cloud ya, tapi juga kita harus mulai bisa belajar secara mandiri. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan platform AWS Educate tadi. Jadi kita bisa spesifik belajar mengenai apa yang ingin kita pelajari di AWS Educate. Tadi di sana ada machine learning, ada AI, lalu ada juga ingin mencoba untuk pertama kali, semua resources-nya itu benar-benar gratis bisa diakses dari manapun. Itu kata kuncinya. Lalu yang kedua yang tadi harus di-highlight juga adalah bahwa rekan-rekan baik itu dari SMK maupun dari universitas itu harus punya core value dari diri rekan-rekan masing-masing. Jadi kalau misalkan hanya belajar yang diajarkan di sekolah, hanya belajar yang diajarkan di universitas, maka kita tidak ada bedanya dengan berapa puluh atau berapa ratus teman-teman kita yang bekerja atau yang belajar di sekolah maupun universitas tersebut gitu. Jadi kita harus bisa memunculkan core value atau apa sih yang unik dari diri saya. Nah, itu salah satunya kita bisa belajar teknologi cloud melalui platform AWS Educate tadi. Nah, untuk selanjutnya ini akan ada pemaparan dari Mas Aris Prabawa selaku Senior Solution Architect dari AWS Indonesia yang akan juga langsung mendemokan secara langsung bagaimana sih step by step maupun proses agar ketika saya misalkan selaku anak SMK punya web, saya mau online kan Mas, gimana caranya? Nah, ini nanti kita akan coba bahas di sesi selanjutnya ini. Oke, tidak perlu menunggu waktu yang lama, kita langsung persilahkan kepada Mas Aris Prabawa untuk memulai presentasinya. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih Mas Fadli. Saya coba share screen. Oke, saya coba nyalakan kamera juga ya, kalau bisa. Ini nggak tahu kenapa ini sekarang nggak bisa nyala kameranya. Oke, saya udah pindahin ya Mas. Udah bisa? Iya. Udah kelihatan ini?
Iya, kecil banget sih. Kecil banget ya? Kameranya belum nyala. Kalau ini sekarang lagi di AWS Management Console ya? Nah, Lagi jadi slide kelihatan atau ya? lagi manajemen konsol? Lagi manajemen konsol Eh, sekarang. Iya, di manajemen konsol, Oke, tapi agak kecil. Ya, oke lah. oke. Ya, saya mungkin presentasi dulu ya. Oke, bisa kelihatan ini slide saya? Saya. Oke, oke. Selamat siang teman-teman, Bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di webinar ini ya. Nama saya Aris Prabawa. Saya di sini sebagai Solution Architect di AWS Indonesia. Nah, di sini saya melanjutkan dari sharing session dari Pak Yopan dan juga Pak Furin ya. Jadi saya akan share sebentar ya mengenai use case AWS di education dan nanti lanjut kepada arsitektur bagaimana kita bisa membangun arsitektur yang highly reliable dan juga scalable di AWS gitu ya. Jadi saya sudah bekerja di AWS selama 2 tahun lebih. Background saya sebelumnya juga cloud ya. Saya dulu sempat jadi beberapa cloud provider juga yang lain. Dan di sini saya fokus di bidang edukasi dan juga non-profit organization. Oke, jadi lanjut ya ke. Jadi ini yang sudah dipresentasikan oleh Pak Yopan tadi di awal ya. Jadi kita itu punya lebih dari 200 lebih service yang bisa dipakai di AWS gitu ya. Jadi kalau cloud itu cuma compute, itu hanya sebagian kecil saja yang ada di sini nih, compute gitu. Kemudian ada database, kita juga ada developer tools, ada juga hybrid architecture, machine learning, and user computing, media service, even satellite ya. Jadi kita juga punya satellite operation, storage, networking, robotics, IoT, dan even sampai ke blockchain dan customer engagement. Jadi solusi kita tuh banyak sekali untuk customer, gitu ya. Nah, kalau di bidang edukasi sendiri, biasanya apa sih yang dipakai gitu ya? Jadi kita beberapa customer kami itu, apalagi sekarang di masa pandemi gitu ya, jadi kita banyak sekali mendapatkan request dari customer untuk memigrasikan aplikasi mereka gitu ya. Aplikasinya apa aja gitu yang di-migrate. Nah, ini kita punya beberapa solusi dari AWS yang di atasnya adalah cloud, desktop, dan aplikasi ya, content collaboration. Jadi kalau sekarang kan karena adanya pandemi ini semuanya harus bekerja dari rumah, harus sekolah dari rumah. Padahal mungkin ada aplikasi di sekolah itu yang harus diakses dari sekolah gitu ya. Mungkin lab mungkin gitu kan. Lab-nya itu harus menggunakan misalnya Windows 10 gitu. Padahal misalnya saya punyanya Mac gitu. Terus ada teman saya punyanya Linux, ada yang pakai Windows 7. Jadi aplikasinya nggak bisa diakses gitu ya. Terus gimana cara belajarnya? Nah, kita punya solusi namanya Workspace sama AppStream. Ini kita bisa deliver desktop dimanapun, kapanpun dari any device ya. Jadi mau device-nya itu apapun, even pakai iPad atau mobile application itu bisa diakses karena sebetulnya servernya desktopnya ini itu ada di AWS gitu. Jadi bukan diinstal di laptop masing-masing siswa gitu ya. Atau even mau aplikasinya yang di deliver itu juga bisa gitu ya. Kemudian kita juga ada buat perkuliahan ya, kita juga ada remote communication dan collaboration. Ini kita ada namanya Chime ya, ini buat video conference ya, sama seperti ini atau tools yang lain ya, buat kita bisa melakukan video sharing, kemudian melakukan calling dan juga sharing PowerPoint presentation. Banyak juga yang customer datang kami itu mereka ingin melakukan hosting aplikasi untuk learning aplikasinya di AWS, karena kita punya capability namanya auto scaling, di mana kita bisa melakukan scaling web application itu atau storage maupun database itu secara automatic gitu. Kemudian kita juga ada on demand plus video streaming juga gitu ya. Nah, usage lain apa ya? Website ya. Website itu juga tetap taruh di AWS karena kita tadi punya auto scaling, kita punya multiple availability zone buat handle kalau ada outage ya, satu data center, satu
server, itu ada server lain atau data center lain yang handle. Kemudian ada proses recovery, IoT, machine learning, development, backup, dan juga hypercomputing. Nah, kenapa sih universitas itu adopting AWS ya? Jadi mungkin ini summary aja dari apa yang sudah Pak Yopan sampaikan, bahwa yang pertama itu adalah increase speed dan agility. Karena kita nanti saya akan demokan secara mudah kita bisa create web server, application, database dengan sangat simpel dan juga sangat cepat. Jadi increase speed. Jadi nggak perlu lagi beli server, nunggu 3 bulan baru datang servernya, install OS-nya, nggak perlu seperti itu. Kemudian fokus ya, yang tengah ini time to science, fokus ke pembelajaran. Jangan fokus ke bagaimana beli server, jangan fokus bagaimana manage infrastruktur supaya nggak downtime ketika ada yang akses banyak. Fokuslah ke pembelajaran. Biarkan AWS. Jadi kalau ada Dylan ya, manage data center susah, biar AWS ada yang manage data center. Anda fokus ke aplikasi pembelajaran aja, gitu kan. Security, jadi Pak Yopa juga sudah bilang masalah security ya, jadi kita punya tools untuk protect dan juga privacy, dan juga disertified oleh third party compliance auditor, gitu. Jadi bukan kami yang bilang secure, tapi auditor yang bilang kami secure. Scalable ya, kita bisa scale sesuai dengan kebutuhan kita. Sorry, ini ada saya tutup WhatsApp-nya suaranya nyala, sorry. Oke, jadi saya langsung balik lagi. Jadi kemudian globally accessible, jadi kita ada 24 region di seluruh dunia gitu ya. Jadi mau taruh server kita di lokasi dekat dengan user gitu ya. Paling dekat sekarang ada di Singapura, tapi kita lagi bangun data center yang ada di Indonesia. Jadi by next year, insya Allah sudah ada data center yang ada di Indonesia. Gitu. Dan kemudian low cost ya, PSU pricing, kita menurunkan price sebanyak lebih dari 80 kali lebih untuk men-support customer. Nah, siapa yang pakai AWS? Nah, ini saya fokus ke education. Kalau tadi Pak Yopan sudah bilang ya, banyak sekali customer di seluruh dunia. Kita ada lebih dari 1 juta customer yang di seluruh dunia menggunakan AWS. Ya, Netflix, Zoom, NASA, Singapore government, bahkan government di Indonesia juga banyak yang pakai. Kalau di education ya sudah banyak pakai, termasuk Unpas ya, Unpas, ada Binus, ada startup. Jadi kita dipakai oleh startup juga di education ya, seperti kalau tahu Simak Online, Solve Education, atau yang terkenal banget nih ya, misalnya Coursera, ya sering dipakai. Coursera nggak buat belajar online ya, atau EDX. Nah, ya kan, NUS, ada juga di sini top university ya, seperti Harvard, MIT, Carnegie Mellon. Itu semuanya mengerjakan menaruh infrastruktur di AWS, gitu. Karena tadi kita bisa memberikan scalable dan secure dan juga highly reliable, highly available infrastructure. Nah, sekarang saya akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu mengenai bagaimana kita bisa deploy aplikasi. Ya, kenapa sih customer kami itu menggunakan AWS? Nah, ini salah satunya. Kita bisa mendeploy highly available dan juga scalable application on AWS. Saya nggak tulis kita bisa mendeploy aplikasi secara tepat ya, karena nggak cukup. Nanti kalau kepanjangan benefitnya gitu kan, nanti nggak cukup nih title-nya. Intinya adalah kita bisa mendeliver aplikasi secara tepat, kemudian highly reliable, scalable, dan juga secure. Nah, kebanyakan saya mendengar dengan di lapangan ya dari customer gitu ya. Mereka itu kalau punya aplikasi itu taruh di satu server ya. Itu. Jadi di on-premise atau di data center mereka atau di hosting provider ya, itu mereka taruh web server di sana, taruh database juga di sana, gitu ya. Atau di AWS mereka pun taruh satu server di sana, gitu. Itu udah semuanya, web di situ, database di situ, semua di situ, gitu. Nah, problemnya apa di sini? Problemnya adalah design for failure-nya itu itu adalah single point of failure. Jadi kalau server ini ada apa-apa, misalnya kena virus atau misalnya crash gitu ya, nggak ada sesuatu yang nggak ada SLA 100%. Ya, service level agreement itu ada 100%. Pasti ada aja problem, even di AWS. Tapi di AWS ini kita bisa
melakukan mitigasi ya, supaya kalau ada server itu down atau ada problem itu nggak mengimpact user. Itu bedanya gitu. Jadi di sini adalah kalau misalnya kita punya satu server ini mati gitu ya, usernya udah nggak bisa akses, udah finish gitu ya. Kita harus perbaiki servernya. Nah, ini downtime lah apa? Ya banyak perusahaan downtime ini itu nilainya jutaan dolar. Misalnya nih Netflix gitu ya, mati gitu misalnya. Berapa orang nggak bisa register Netflix, akhirnya dia kehilangan duit. Contoh seperti itu. Contohnya. Nah, selain dari sisi reliability ya, jadi problem satu server ini kalau mati ya mati gitu ya. Satu lagi adalah kalau usernya banyak nih misalnya, usernya satu oke lah, tiba-tiba usernya jadi 1000, apalagi pandemi sekarang. Banyak sekali customer kami juga sama. Modelnya, LMS-nya atau aplikasinya taruh di server mereka, dipakai oleh sedikit orang. Tapi ketika ada pandemi, semua harus akses, jadi naik 10 kali lipat, servernya lemot. Ya. Nah ini problemnya, kalau cuma satu ini, susah untuk kita melakukan scalability. Nah, salah satu cara paling gampang adalah kita memisahkan database dari web server. Karena bisa jadi, kalau web server itu lemot, yang buat lemot itu database. Karena dia makan resource-nya web. Atau webnya makan resource-nya database. Jadi kita kesulitan untuk melakukan troubleshoot. Ya, atau misalnya kalau database-nya saya mau update, web server-nya kena impact gitu. Jadi kita harus memisahkan antara web server dengan juga database. Dan database ini kalau di AWS kita ada namanya RDS ya, Relational Database Service, di mana database kan kalau teman-teman tahu di sini ya, ada MySQL, ada Postgre, ada MariaDB, ada Oracle, ada SQL Server. Itu kalau kita standarnya di standar tradisional ya, itu kan kita install sendiri ya, OS-nya kita install, kita harus install database-nya, kita harus melakukan backup, bagaimana dia kalau crash itu bisa ambil dari backup-nya, bisa start lagi. Nah, itu semua di-manage oleh AWS. Jadi tadi makanya infrastruktur itu susah di-manage, jadi kasih ke AWS saja. Ya. Teman-teman fokus ke deliver aplikasi yang high performance. Jadi kalau database ya fokus ke query aja. Gimana sih cara bikin query yang bagus, gitu ya. Tapi masalah patch, antivirus lah, kalau database mati gimana, itu AWS saja yang mengurus gitu. Nah, tapi ini masih ada kelemahannya karena dia ada dia hanya cuma ada satu web server dan satu database gitu kan. Nah, kalau secara best practice itu kita deploy di namanya 2 zone ya. Jadi kita tuh ada namanya konsep availability zone, di mana AZ itu adalah kumpulan satu atau lebih data center di AWS yang terpisah satu sama lain. Jadi jaraknya ini nggak satu gedung gitu ya. Kalau satu gedung kan kalau kebakaran ya meskipun kita punya 3 data center di sana ya mati semua gitu kan. Atau kalau kejauhan misalnya satu di Indonesia, satu di Singapura, itu juga bukan solusi ya dari sisi data gitu kan, data harus keluar atau misalnya latency gitu ya. Nah, di sini AZ ini ada di satu negara gitu. Satu negara ya, dia terpisah hanya beberapa puluh kilometer saja, sehingga kalau ada problem ada misalnya kerusuhan atau kebakaran atau banjir satu AZ itu nggak akan impact ke AZ yang lain. Gitu. Nah, di sini kita bisa deploy web server itu ada database server di multiple AZ, sehingga kalau satu AZ ada problem, usernya nggak akan terimpact. Jadi dia masih bisa akses di web server dan database di AZ yang lain. Gitu. Jadi itu yang akan kita demokan setelah ini, gitu ya. Jadi di sini mungkin saya kasih tahu user ya, dia connect ke DNS. DNS itu domain name service ya, yang dia mentranslate ya. Kalau kita ketik amazon.com. Nah, amazon.com ini servernya di mana sih? Nah, yang tahu itu DNS. Jadi dia mentranslasikan dari amazon.com ini ke IP tertentu. Gitu ya. Kalau kita ingat IP kan susah tuh. Jadi kita translate dari DNS ini ke IP sehingga dia bisa tahu web server ini ada di AZ-A sama AZ-B, AZ1 sama AZ2. Nah, dia akan melakukan routing. Dan di sini juga ada load balancer. Load balancer ini melakukan distribusi load ya. Jadi kalau kita punya satu web server nih, kemudian satu web server ini ternyata penuh gitu ya, kita bisa route usernya ke web server yang lain yang nggak penuh. Gitu. Jadi ini salah satu arsitektur best practice
yang bisa kita pakai untuk kita deploy aplikasi. Nah, yang menarik sekarang adalah kita akan melakukan demo bagaimana kita bisa deploy simple ya guestbook application, jadi buku tamu lah gitu ya. Nah, tapi yang highly reliable sama scalable dengan menggunakan arsitektur yang baik. Nah, ini adalah initial arsitekturnya kita. Jadi kita akan bikin AWS Cloud di Singapore region ya. Saya akan pilih Singapore region karena itu paling dekat sekarang. Tahun depan sudah bisa pilih yang ada di Indonesia. Kemudian kita ada namanya VPC. VPC itu Virtual Private Cloud. Ini adalah kayak istilahnya data center kita, data center virtual kita, di mana kita bisa mendefinisikan network di sana, bisa mendefinisikan subnet ya. Kita pisahkan nih subnet web sama subnet DB supaya nggak kecampur gitu. Kalau ada misalnya ini apa kulturnya adalah security juga. Jadi kalau ada orang hacker misalnya, dia bisa masuk ke public subnet, ambil alih web application, dia nggak bisa masuk ke database karena tempatnya terpisah. Kalau kita gabung jadi satu, ya itu satu sisi security-nya juga akan terkompromise gitu ya. Nah, kita akan bikin public subnet 2, private subnet juga 2 gitu ya. Dan ini adalah inisial arsitektur ya kita. Nah, nanti gradually kita akan deploy seperti ini. Gitu ya. Bagaimana kita bisa deploy aplikasi itu bukan cuma di satu AZ, tapi di 2 AZ, dan ini menggunakan load balancer dan juga auto scaling ya. Jadi kita akan temukan bagaimana ya ketika misalnya ada satu server ini mati, dia bisa melakukan recovery secara otomatis tanpa harus ada campur tangan manusia gitu ya. Oke. Jadi saya mungkin langsung aja ke demo. Ini kelihatan nggak ya di sini ya? Jelas nggak? Kira-kira. Semoga jelas. Ya, jadi saya sudah ada di konsol AWS. Jadi kalau saya masuk ke AWS gitu ya, itu konsolnya seperti ini gitu. Ya, seperti ini manajemen konsol. Di sini kita bisa lihat nih ada servisnya apa aja gitu kan. Kita akan menggunakan servis pertama yaitu VPC ya tadi, Virtual Private Cloud. Di mana kita akan membuat data center kita sendiri, virtual data center kita sendiri. Gitu ya. Di sini ada sini bisa kita lihat ya. Ada subnet, ada routing table, internet gateway. Ya, ini fitur-fitur dari VPC. Gitu. Nah, kita akan demo, kita akan sorry, Purin, ya? Oh, enggak, sorry, silakan. Maaf. Oke, saya akan launch VPC Wizard, ya. Kita akan bikin tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kita akan bikin seperti ini, gitu. Ya. VPC-nya. Jadi, across 2 availability zone, kemudian ada public subnet 2, sama private subnet 2, gitu. Public subnet adalah subnet yang terekspos ke internet. Ya, ini buat web application. Database application kita taruh di private subnet. Jadi, database itu adalah di backend. Jangan database ini taruh di depan, ya. Karena ini menyimpan data penting kita. Jadi, harus di tempat yang aman. Jadi, kita taruh di private. Ya. Dan ini ada kunci di sini adalah security group. Jadi, kita bisa mendefinisikan security, siapa sih yang boleh akses ke web application kita, dari port berapa. Misalnya database ini nggak boleh diakses oleh orang lain kecuali dari web aplikasi ini. Itu kita bisa lihatin seperti itu. Nah, kita akan bikin ya yang pertama, jadi VPC configuration. Jadi VPC ini ada berbagai macam template di sini. Ada yang satu single subnet, ya. Ada juga yang public dan private subnet. Nah, kita akan bikin yang ini. Dan kita di sini dia cuma satu subnet di private, satu subnet di public, ya. Kita akan bikin 2 nih ya, 2 gitu supaya dia highly available. Kalau cuma satu tadi, misalnya mati lampu atau ada banjir atau ada kerusuhan, ya ini mati semua gitu, bisa jadi. Jadi kita akan bikin 2 supaya scalable gitu ya, atau dan highly available. Oke, jadi kita select dulu yang ini. Nah, di sini kita harus kasih namanya IP ya, IP berapa sih yang kita mau kasih gitu ya. Jadi ini si IDR-nya gitu ya. Jadi kita kasih ini aja, kita kasih default ini 10.0.0.0/16. Kemudian nama VPC-nya gitu ya. Nama VPC-nya ini katakanlah guestbook VPC gitu ya. Kemudian public subnet-nya ya, jadi setiap subnet itu punya IP ya.
Ini saya kasih nanti kita bisa milih subnetnya tahu di AZ yang mana nih. Kita di Singapura ada 3 ya, saya pilih yang A dulu deh gitu ya. Saya pilih yang A, namanya public subnet A gitu. Oke, kemudian di private subnet juga ini juga kita pilih yang mana AZ-nya kita pilih yang A juga, namanya private subnet A gitu ya. Kemudian ini kita NAT ini untuk supaya kita bisa melakukan outbound connection ke internet dari private subnet. Jadi kalau misalnya kita punya database server ya, yang bukan di RDS, misalnya kita punya di EC2 server, kita mau melakukan patch, itu kan nggak bisa kalau kita taruh servernya itu di private subnet. Karena itu private ya, berarti nggak bisa diakses dari internet. Nah, tapi kita pengen aku pengen bisa update patch, jadi cuma initiate dari private subnet ini ke internet, tapi internet nggak bisa masuk supaya aman. Nah, kita menggunakan namanya NAT gateway, gitu ya. Jadi kita menggunakan NAT gateway ini, kita pakai yang itu small aja. Kemudian key-pair-nya nggak usah pakai key-pair ya, karena kita nggak masuk ke situ. Oke, jadi kita tinggal ke VPC. Error. Oke, ada error, jadi kita coba ulangi lagi. Oh, oke, langsung number of address has been reached. Oke, jadi saya mungkin kebanyakan ini ya, kebanyakan bikin di Singapura. Oke, kita bikin di region lain ya. Nah, ini kebetulan kita di AWS ini kita ada 24 region. Jadi kita bisa bikin di aplikasi kita di region yang lain. Jadi Singapura saya udah kebanyakan saya bikin demo banyak ya. Jadi kebanyakan ini udah kebanyakan service sudah. Jadi saya akan bikin tempat lain ya. Saya coba bikin di Tokyo aja. Jadi kita jalan-jalan ke Jepang lah, gitu ya. Di masa pandemi ini kita nggak bisa ke Jepang, ya kita main-main aja dari AWS, kita bikin Jepang, gitu ya. Oke, VPC dashboard. Oke, jadi kita ulang dari awal ya. Kita akan bikin VPC ya menggunakan yang ini tadi, yang dengan private dan public subnet. Kita ulangi lagi ya. Ini namanya Facebook application, Facebook VPC. Public subnet kita pilih di region A. Kemudian private-nya kita pilih di A juga yang pertama. Ini kasih nama public subnet A, private subnet A. Kemudian ini NAT instance kita kasih yang too small. Udah ya, kita pilih VPC. Ya, ini mungkin akan butuh 30 menit, 30 second untuk karena yang lama ini create instance dari NAT ini ya. Ini sebetulnya dia bikin seperti EC2 ya, web server buat dia sebagai proxy untuk ke internet outbound connection. Oke, VPC sudah tercreate ya. Jadi kalau sudah tercreate, kita bisa lihat sebetulnya di sini kita ada VPC guestbook VPC ya yang sudah kita bikin dengan ID CID ada 10.0.0.0/16. Subnet juga sudah terbuat subnet ya. Tapi baru baru dua ya subnetnya ya ini. Jadi ada di private A sama private public A ya. Kalau kita balik ke sini, balik kita coba bikin yang ini doang subnetnya. Nah, kita perlu 2 subnet untuk deploy highly reliable application gitu kan. Nah, berarti kita harus create subnet nih di sini ya. Kita create subnet. Tadi namanya public subnet B gitu ya. Kita kasih yang B. VPC-nya yang guestbook. Zone-nya jangan yang A lagi, tapi yang B. Ya, jadi ininya pilih yang nah B-nya nggak ada. Saya pilih yang C aja, nggak masalah, ini penamaan doang.
Kemudian CIDR blocknya 10.0.2 ya, 2.0/24. Saya create public D. Kemudian jangan lupa ya, public D ini harus di route, ada route table-nya untuk ke Internet Gateway ya. Jadi saya harus ganti di sini ke Internet Gateway. Ya, ini. Oke. Nah, kemudian saya tadi baru bikin yang ini ya. Berarti ini saya bikin private A, private B. Private subnet baru satu. Kita bikin lagi private subnet yang baru lagi. Oke, private subnet B. VPC-nya Facebook VPC, apa itu zone-nya tadi PDNK ya. Ini 10.0.3.0/24. Oke, jadi kita sudah bikin 4 subnet. Sekarang next-nya kita akan bikin security group ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada kunci di sini nih. Ya, ini adalah security group-nya. Jadi subnet itu harus kita secure. Misalnya nih, siapa yang boleh masuk ke public subnet? Yang boleh masuk adalah semuanya boleh masuk. Tapi dari port berapa? Dari port 80 gitu kan misalnya, HTTP. Port lain ditutup. Saya mau buka hanya port 22 sama 80, 22 untuk SSH. Ya, saya nanti masuk install bagaimana saya nanti install juga aplikasi dari Facebook-nya dan saya akan masuk menggunakan SSH gitu. Oke. Nah, kemudian kalau udah saya create ini namanya security group ya. Security group. Ini firewall ya. Jadi saya akan create security group untuk web server security group. Namanya ini web server security group. Ya. VPC-nya dipilih yang Facebook VPC. Nah, ini inbound rule-nya masih kosong nih ya. Jadi inbound rule-nya ini ditambahi. Saya mau buka port berapa aja. Saya mau buka port SSH supaya saya bisa akses dari luar gitu ya. Kemudian untuk masuk ke Linux-nya, kemudian saya akan buka juga open HTTP ya dari internet nih, ya kan? Itu ya. Kalau sudah saya create security group. Oke, jadi sudah ter-create inbound rule-nya 2 ini ya, 80 sama 22. Nah, kita bikin lagi namanya security group untuk database ya. Karena kita nanti ada database di luar gitu kan. Jadi kita bikin lagi security group DB security group. Oke. DB database SG DB security group ya. VPC-nya pilih VPC Facebook VPC. Nah udah, ini jangan lupa add rule-nya. Nah, kita pakai MySQL ya. Berarti kita akan open MySQL port yang ini ya 3306. Dari mana? Dari web server kita. Dari web server. Jadi jangan kita taruh 0000 itu berarti semuanya bisa akses. Tapi kalau kita taruh ini, jadi kita security group ini kita bisa referensikan. Jadi nanti kita udah bikin ya security group untuk web server. Nah, kita bisa bikin berarti yang bisa akses ke Aurora ini atau MySQL ini adalah web server aja di sini. Gitu. Oke. Kalau sudah kita create security group. Nah, setelah kita create security group, kita harus create namanya DB subnet ya. Jadi kita ke RDS ya, ke database dulu. Kita create DB subnet. Jadi apa di DB subnet? DB subnet itu ini. Jadi database itu kan harus ada 2 ya minimal untuk bisa replikasi, nanti kalau ini failover gitu kan, kalau ini parameternya mati dia pindah ke standby gitu kan. Nah, ini berarti harus disimpan di 2 subnet gitu ya. Nah, subnetnya yang mana nih? Kan ada 4 nih. Ini yang mana gitu. Nah, kita define di sini di subnet grupnya. Kita mau deploy di subnet group yang private. Jangan di deploy di subnet group yang public. Di sini kita akan setting ya ke subnet group. Kemudian kita create subnet group. Nah, di sini kita bikin namanya misalnya Facebook subnet group.
Ya, definisinya ini subnet group for guestbook, gitu ya. VPC-nya jangan salah lagi, guestbook VPC. Subnetnya, nah ini ya kita tadi define ya. Subnetnya mana nih? A sama C kan tadi ya. Kemudian subnetnya ini harus tahu IP-nya nih. IP-nya yang mana nih ya? Ini yang private 1, ini yang private 2. Gitu ya. Kita bisa cek di di sini kalau kita nggak yakin kita bisa cek yang private itu yang mana, kita bisa cek di subnet gitu ya. Di sini cek ya subnet B, private subnet B itu IP-nya 3 sama A itu 1, berarti 3 sama 1 ya. 3 sama 1 betul. Oke. Nah, kita create subnet group. Nah, kalau sudah create subnet group, kita baru create database ya. Itu. Jadi kita akan create database. Bentar ya. Bentar. Oke, jadi kita akan create database. Jadi kita ke sini database, ya, masih kosong ya. Nah, kita create database. Nah, di sini tadi RDS ini punya kemampuan untuk bikin database itu secara manage ya. Nah, kita bisa pilih di sini ada yang easy create atau standar, kita pilih standar. Nah, engine-nya apa? Ada Postgre, ada macam-macam ya. Kita pilih yang MySQL. Oracle nggak ada di sini karena ini adalah account internal saya. Biasanya kalau account yang lain itu ada gitu. Oke. Nah, kemudian kita bisa bikin pilih yang MySQL Community, dan ini versinya pilih yang versi 5 ya. Kita pilih versi 5 aja, 5.6. 5.6. Kemudian template-nya bisa pilih yang production, ini nanti deploy di dua AZ gini. Nah, kita pertama pilih yang devtest saja. Ya, jadi satu aja gitu. Karena ini cuma demo, tapi kalau production nanti pilih yang ini gitu ya. Nah, namanya apa namanya? Kita bisa kasih nama misalnya Facebook DB gitu ya. Instance. Kemudian ini kredensialnya, admin, ini passwordnya, kita bisa kasih password. Passwordnya dikasih, invalid. Nggak boleh pakai itu. Passwordnya apa ya? Oke, saya cek dulu dan lupa passwordnya. Oke, kemudian DB instance, kita pilih DB yang ini, yang kecil aja, karena ini buat demo ya. Pilih yang ini. Storage, ya kita bisa kasih storage ya minimal aja 20. Kita juga bisa melakukan storage atau scaling. Jadi kalau misalnya disknya penuh, dia bisa scaling secara otomatis ya. Ini problem di non AWS gitu ya. Kalau disknya penuh mati gitu. Kalau ini nggak, dia bisa auto scaling untuk storage-nya. Jadi nggak ada istilahnya penuh disknya Pak mati gitu. Enggak seperti itu ya. Oke, nah connectivity ya, kita pilih connectivity ke guestbook VPC. Kemudian ini ya subnet group-nya udah benar. Terus, nah security group-nya pilih tadi yang udah kita bikin ya, database security group. Availability zone-nya ya di A aja. Port-nya 3306, terus database authentication-nya pakai password. Terus, nah ini initial database-nya kita kasih sampel aja. Sampel database. Ya, backup otomatis disimpan selama 7 hari. Enkripsi, dienkripsi, ya, dapat pemain buat melakukan SQL query analisis.
monitoring ya, ini fitur-fitur yang lain ya. Kalau udah ya kita ini aja langsung create database. Oke, jadi ini akan create kira-kira kira-kira selama 15 menit teman-teman ya akan create database ini, karena dia akan install di weekend dia akan create server, install OS, install database macam-macam. Tapi kita lihat di sini kita nggak ada tadi pilih OS-nya apa. Ya, ini udah di manage oleh AWS. Jadi kita benar-benar hanya milih MySQL-nya apa, tipenya apa, gitu ya. Security-nya juga atau backup atau encrypt dan lain-lain, gitu. Ya, sambil kita nunggu, kita akan create web servernya, gitu ya. Jadi kita akan create a web server. Jadi kita masuk ke web servernya, kita pilih yang ini ya, EC2. Kita create EC2. Ya. Nah, kemudian kita launch instance. Ya, kita create web servernya ya. Jadi kalau di arsitektur ini, berarti kita create ininya, web application-nya, gitu ya. Nah, ini pilih yang Amazon Linux AMI, yang ini, yang kedua ya. Bisa pilih yang atas juga, tapi saya akan pilih yang kedua untuk demo ini. Kemudian saya akan pilih tipenya. Nah, ini di sini kita punya 200 lebih spek ya. Jadi mau dari satu vCPU sampai ratusan vCPU itu ada gitu, sampai terabyte memori. Nah, kita pilih yang kecil aja nih karena kita mau demo doang ya. Pilih yang ini aja, vCPU 1, memori 2 ya. Kemudian kita configure detail instance. Nah, di sini jangan lupa diganti network-nya itu yang VPC, subnetnya pilih yang public karena ini adalah web. Jadi webnya ini harus di public ya. Pilih yang public A. Kasih IP address enable. Gitu. Oke. Nah, kalau udah kita ke storage. Nah, storage-nya kasih 8 ya. Nggak usah banyak-banyak lah. Nggak ada aplikasi yang berat. Kemudian tag ya, ini buat nama. Kita kasih nama di sini. Name ini guestbook web server. Gitu ya. Nah, kemudian kita security group. Tadi kita udah bikin ya security group. Kita pilih existing, pilih yang web server SG. Ini nanti open ke port HTTP sama SSH. Oke, review and launch. Oke, launch. Nah, ini kita create keeper. Keeper ini buat kita bisa login sebetulnya. Ya. Jadi ini untuk guestbook keeper. Untuk keeper. Kemudian launch instance ya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini progresnya. Web server kita ini masih pending ya. Bayangkan kalau kita di hardware biasa gitu ya, kita harus di hardware. Ini kita dalam hitungan beberapa 1 menit mungkin ya, ini akan jadi available gitu. Di sini kita bisa lihat detailnya, ya detailnya di sini ya. Ini ada IP address-nya, dapat IP itu ini udah running ya. Jadi udah ada IP address, sudah statusnya running, kita bisa lihat di sini instance-nya apa gitu ya, seperti itu. Nah, gimana cara kita bisa connect nih misalnya ke EC2-nya? Ya, ini ada caranya nih connect gitu ya. Jadi kita harus SSH nih. SSH ya. Jadi pertama saya akan open ini terminal ya. Saya masuk ke tempat di mana saya download keeper tadi. Terus kemudian saya harus ganti security-nya dari keeper saya tadi. Facebook keeper. Nah, baru saya coba ini aja, copy ini. Copy SSH ini ya. Ya, tadi saya udah masuk nih ya. Saya masuk ke dalam web server yang sudah saya bikin dalam hitungan 1 menit. Jadi gimana kita bisa bikin
server itu dalam hitungan 1 menit aja, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kalau udah masuk biasanya kita lakukan apa nih? Biasanya kita yang update dulu ya. Jadi kita update dulu untuk patch-nya dari OS-nya udah semua update semua. Kemudian kita install ini apa? Kita mau install aplikasi yang running di Apache, PHP, MySQL ya. Di sini ini komennya. Jadi kita install. Nah, kalau sudah kita start ini web servernya kita start ya. Oke, starting HTTPD gitu ya. Jadi udah start nih udah start web servernya. Nah, kita bisa tes ya. Sebelum kita tes saya coba ensure bahwa ininya nyala. Oke, jadi saya bisa tes ya. Saya balik ke instance. Ini ada IP-nya. Saya tes nih ya. IP ini jalan nggak sih? Jalan ya. Jadi ini adalah Apache web server. Ya, mungkin nggak sampai 2 menit ya. Mungkin 2 menit kita udah bisa bikin web server. Tapi belum ada aplikasinya. Nah, di sini kita akan install aplikasi gitu ya. Bayangkan kalau Anda harus melakukan ini di on premise gitu ya. Nah, itu pasti akan ada akan problem gitu. Akan lama. Jadi saya sekarang akan bikin file permission buat web servernya. Kemudian ini beberapa security security setting lah ya. Buat isi to user supaya dia bisa manage www-nya. Kemudian testing dulu. Kalau udah berhasil, saya login lagi. Terus saya cek ya, apakah sudah ada grupnya baru. Sudah ada www ya. Oke, kalau sudah, saya mau change group ownership ke www ini. Kemudian saya juga change directory permission. Terus ya ini setting ini sih supaya web servernya bisa jalan. Di Linux juga seperti ini ya. Jadi bukan hanya di AWS tapi juga di Linux biasa juga seperti ini gitu. Nah, oke. Terus sebentar. Terus ini saya mau add konten dari database settingnya ya, database setting. Ya, jadi saya akan create settingan buat saya connect ke database RDS gitu ya. Jadi saya pakai VI aja. Nah, di sini saya taruh code PHP buat saya bisa connect ke database. Nah, ini saya tinggal ganti nih. Ya. DB servernya diganti dengan RDS endpoint. Ya, RDS endpoint di mana? Ya, di sini di RDS. Semoga udah selesai ya. Oke, kalau lagi backing up. Oke, jadi ini masih menunggu ya. Kira-kira mungkin 1-2 menit lagi. Oke, jadi kita skip dulu yang ini ya, yang DB ini kita skip dulu, yang endpoint-nya. Sorry, ini udah bisa sih. Kita masuk dulu ke sini sambil nunggu ini selesai. Nah, ini endpoint-nya kita ganti ini ya. Endpoint-nya RDS-nya itu kita masukkan ke sini, ke settingan yang ada di sini. Oke. Nah, terus user-nya tadi itu admin ya, usernya admin. Password-nya itu
passwordnya itu ini. Oke, password satu. Passwordnya ini. Database sampel ya. Oke. Saya save. Nah, kemudian saya lanjut ke ini apa? Change ke directory untuk ini webnya. Terus saya bikin satu page ya, sample page .php. Terus saya masuk ke PHP-nya. Kemudian saya insert ini apa ininya apa? Nah, ininya. Code-nya ya. Jadi ini code untuk dia create tabel, kemudian dia create interface. Oke. Nah, kalau sudah, that's it sebetulnya ya. Jadi kalau kita tinggal nunggu RDS-nya nyala, kita cek RDS-nya apa udah nyala sekarang. Ya, udah available ya, RDS udah available. Jadi kita bisa tes. Di sini kita bisa tes di web server ini sample page.php. Nah, nih ya. Ini adalah guestbook kita. Saya bisa masukkan nama saya Jakarta gitu ya. Nah, ini. Jadi masuk ke dalam MySQL kita gitu ya. Jadi seperti itu ininya ini atau Furin gitu ya. Furin ini Tangerang gitu ya. Itu misalnya saya bisa add data. Nah, seperti ini ya. Jadi kita udah bisa bikin yang ini ya, aplikasi seperti ini ya. Satu web server dia connect ke database RDS ya dengan mudah ya. Nggak sampai sejam saya demokan, nggak sampai setengah jam even. Bisa mudah dengan seperti itu. Nah, ayo kita sekarang bikin bagaimana kita bisa bikin namanya ini auto scaling ya, capability, di mana saya mau bikin lebih dari satu web server, dan kalau web server ini satu mati atau ada load yang lebih tinggi, dia bisa nambah. Gitu. Nah, itu gimana caranya gitu ya. Jadi sini kita masih pakai IP, kita akan ganti dengan load balancer gitu ya. Jadi next-nya kita akan masuk ke dalam EC2 ya, ke EC2. Nah, ini ada load balancer. Kalau kita lihat di sini itu ada load balancer. Ya, kita akan create load balancer di sini. Oke. Create load balancer. Load balancer adalah untuk mendistribusikan load ya antara web server. Jadi kalau ada lebih dari satu, ya dia akan didistribusikan ke web server yang lebih ringan. Jadi kita kasih namanya ini ALB guestbook, gitu ya. Ininya tetap aja nggak apa-apa, listenernya HTTP port 80 ya, karena ini dari internet. Kemudian valid zone-nya pilih yang guestbook VPC, A sama C tadi kan, pakai public subnet. Jadi nanti dia akan distribute load-nya itu ke web server di public subnet A sama C gitu ya. Kemudian next-nya security setting. Ini kita akan konfigur security group yang sama dengan web server aja gitu ya, supaya gampang. Kemudian routing. Nah, routingnya kita harus bikin target group ya. Ini namanya misalnya guest group. Target group itu apa? Target group itu adalah kalau dia mau load balancing load itu kemana gitu ya. Nah, ini yang kita akan nanti register web server kita gitu ke dalam load balancer. Kalau enggak ya dia bingung. Saya mau load mau kemana ininya gitu kan. Nah, ini kita akan itu seperti itu. Jadi health setting ini kita standar aja semuanya ya. Register target. Nah, ini kita nggak register target dulu ya. Jadi kita pada Facebook web server ini biarin aja. Kita akan register menggunakan auto scaling group. Next. Oh iya, saya lupa. Kalau udah create ini load balancer, kita create aja load balancer. Ya. Habis itu, nah
pertanyaannya nih ya, kalau misalnya satu ini mati, gitu ya, server ini salah satunya mati, terus auto scalingnya ini dia akan create server lagi, kita kan nggak mau create kosongan, create OS yang kosong. Kita pengen create server itu sudah ada aplikasinya, sudah ada aplikasi Facebooknya. Nah, gimana caranya? Seperti itu. Caranya adalah kita harus membuat image dari Facebook kita, supaya ketika ada load balancer itu akan create server baru, dia akan create server yang sudah ada aplikasi Facebooknya. Nah, karena gimana? Karena kita harus create namanya ini ya, AMI ya, image. Kita harus create image ya. Jadi saya akan create image di sini, Facebook image, AMI, gitu ya. Ini AMI itu Amazon Image for Facebook. Oke, jadi kalau ini udah ya kita tinggal create image saja. Ya, nanti kita lihat di sini. Dia logout ya, karena kalau create image itu dia kita bisa pilih opsi shutdown atau enggak. Tapi karena ini dev, kita akan pilih opsi shutdown supaya save. Ya, kita lihat di sini kalau kita ke image. Nah, ini lagi creating nih, Facebook AMI ya. Artinya kalau nanti auto scaling-nya ini ter-create, dia akan buat image baru, di dalamnya VM-nya itu langsung sudah ada Facebook application-nya. Ya, bukan Linux kosongan terus kita harus install. Kita kan nggak mau ya. Scaling otomatis nambah server kosong nanti ininya masih Linux gitu loh. Nah, kita bikin gimana caranya kita akhirnya kita bikin yang namanya image. Nah, ini take about 2 minutes. Ya, kira-kira itu untuk buat image ini. Nah, sementara kita akan bikin auto scaling grupnya ya. Pertama kita harus bikin namanya launch configuration. Ya, jadi sebelum auto scaling group ini disetting, kita harus bikin yang namanya launch configuration. Launch configuration itu apa? Adalah di mana kalau ada auto scaling group ini tadi ngambil image yang mana. Nah, ini kita di sini kita setting di sini ya. Jadi misalnya ini namanya Facebook launch config. Itu ini AMI-nya, pilih yang mana nih? Tadi kita udah bikin AMI-nya Facebook ya, kita pilih yang Facebook AMI gitu ya. Jangan pilih yang lain, kalau yang lain nanti aplikasinya ngaco gitu ya. Nanti tampilin aplikasi yang lain. Nah, instance type-nya tadi apa tadi? Tadi itu small ya. Kita pilih itu small. Jadi kita pilih juga itu small. Nggak usah spot instance, monitoring, kemudian yang lain nggak usah sih. Yang lain sih nggak usah ya. Oke, ya. Storage, security group. Nah, security group-nya kita pilih yang web server. Ya. Terus keeper-nya. Nah, keeper-nya ini pilih yang existing aja, yang tadi Facebook keeper. Ya, kalau sudah kita akan create launch configuration. Nah, setelah kita create launch configuration, kita akan create yang namanya auto scaling group. Ya, auto scaling group itu adalah di mana aplikasi itu akan tadi otomatis melakukan scaling ya kalau dibutuhkan gitu. Nah, ini namanya Facebook ASG misalnya. Kemudian langsung configuration-nya ini ya yang config tadi kita bikin ya. Next. Nah, VPC-nya ada mana? VPC-nya Facebook VPC, subnet-nya pilih yang public ya. Public A sama public B, public C. Ini ya, public C. Oke. Terus kita next. Enable load balancing ya. Kita mau ada load balancing. Pilih target group-nya tadi, yang itu yang tadi kita udah bikin ya. Kemudian health check ini biar ini health check bikin health check ini kalau misalnya saya habis create satu server itu saya harus tunggu berapa lama sih gitu kan, atau misalnya satu servernya mati gitu ya. Mati itu belum tentu servernya mati, tapi nggak biasanya belum tentu servernya mati, tapi kadang-kadang mungkin ada networknya lagi ada glitch gitu ya. Nah, kita nunggu berapa lama supaya ini pasti mati gitu ya. Jadi jangan sampai 1 detik mati,
oh ini pasti mati, kita create server baru. Bukan. Kita harus nunggu, kita harus pastikan ini bukan glitch ya. Jadi kita nunggu nih misalnya kasih aja 2 menit ya. Nunggu ininya, nunggu health check-nya atau 60 lah. 60 second. Kemudian oke, kalau sudah kita next. Nah ini, jadi kita bisa tentukan kita tuh mau punya servernya berapa gitu. Jadi di setnya berapa nih? Saya di setnya minimal 2 kan tadi ya. Minimumnya berapa? Minimumnya 2 misalnya. Minimumnya 2 gitu. Jadi nggak boleh web server ini kurang dari 2. Anything happen nggak boleh kurang dari 2. Jadi misalnya ini mati nih. Nggak boleh. Berarti harus dia tulis 1 lagi nanti. Gitu. Ya, minimal 2. Nah, maksimum berapa? Maksimum kalau load-nya nambah. Kalau misalnya yang akses banyak, saya maksimum jadi 4 misalnya. Gitu ya. Kita bisa ganti dari 10. Ya, ini buat untuk save cost juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita budgetnya misalnya 100, ternyata scale-nya sampai 1000, kita nggak bisa bayar gitu. Jadi kita bisa save itu di sini dengan define maksimum kapasitas yang mau kita handle. Nah, scaling policy. Kapan dia scaling? Ketika average CPU utilization-nya kita bisa atur berapa gitu ya. Jadi kita bisa atur misalnya kalau CPU utilization-nya di atas 50%, dia akan nambah 1 server otomatis. Jangan sampai kalau sudah 90% baru nambah, nanti telat gitu ya, udah down dulu. Nah, atau kalau misalnya kalau utilization-nya di bawah 10%, dia akan mengurangi servernya otomatis. Jadi gitu ya. Nah, jadi di sini adalah auto scaling policy-nya. Kalau sudah kita define aja 50% ya. Kalau sudah kita next. Terus nggak usah add notification, kita bisa add notification ya. Jadi kalau ada auto scaling itu nambah server, kita bisa ngasih pemberitahuan menggunakan SMS atau email gitu. Jadi tahu nih, ternyata sekarang server jadi 3 nih karena banyak yang akses seperti itu. Next, tag nggak usah ya. Next, kalau sudah semua, kita create aja. Oke. Nah, kita di sini. Statusnya, updating capacity. Ya. Sekarang instance-nya berapa? 0. Saya belum ada instance sekarang. Ini yang baru ya. Tadi saya nggak masukkan instance yang lama, yang saya bikin tadi. Ini kita create baru. Instance-nya 0. Bisa capacity 2. Jadi dia ngapain? Dia akan update kapasitas. Jadi dari 0 jadi 2. Gitu. Ya, maksimumnya 4. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini masih ini ya, masih updating capacity dari 2 nih sekarang. Kita lihat nih, ada nggak instance baru otomatis ada ya? Ada loh. Ya. Dia buat instance 2 lagi nih. Initializing otomatis ya, otomatis dia buat nih 2 ini supaya nggak bingung ya. Saya kasih nama aja yang lain ya, ini X gitu misalnya, kok X ya. di Z ya gitu ya. Kemudian ininya misalnya guestbook web 1, yang ini guestbook web 2 gitu ya. Web 2. Nah, udah ada dua server nih yang lagi jalan, lagi initializing. Ya. Nah, kira-kira semenit sih proses untuk initializing-nya. Ya. Oke, kita tunggu. Sambil kita tunggu, kita coba install MySQL client ya, kalau mau ya, di terminal tadi ya. Jadi saya akan masuk ke terminal tadi, masuk ke instance, kita akan install MySQL ya, MySQL client. Karena gimana? Nah, saya juga nggak hafal ya. Kita follow aja tutorial lah, gitu ya. Oke, install MySQL. Jadi install MySQL client. Ya. Yes.
Ini supaya saya bisa tahu, saya bisa query gitu ya dari command line gitu. Jadi kalau sudah saya tag versinya udah, nah ini saya tinggal connect aja. Berarti ya sekarang saya tinggal connect nih, clear mysql.u admin gitu kan, /p password /h ini endpoint-nya saya pilih yang ini tadi Facebook Instant ada endpoint ini ya. Oke. Ya. Oke. Passwordnya tadi itu apa ini? Oh iya, password 1. Ya, ini masuk ke MySQL. Tadi nama database-nya apa? Sampel ya. Oke. Nah, kemudian saya select bintang from employee. Employees. Nah, ada ini. Oh, dibikin teman-teman ya? Oke, keren. Oke, berarti udah ada yang bikin nih berarti ya. Wah, berarti udah dibikin ya. Teman-teman udah pada masuk semua nih. Ada dari mana-mana nih. Saya tadi baru satu. Oke, kalau ini kita bisa connect ya ke RDS kita dengan menggunakan MySQL client gitu. Nah, kita balik lagi ke sini ke auto scaling, apakah sudah jadi ya? Sorry, ini ya udah available semua. Nah, kalau udah available semua kita cek ya, apakah load balancer-nya jalan. Ya, jadi kita kan tadi bikin seperti ini ya, load balancer, connect kedua ini ya. Apakah jalan load balancer-nya? Kita lihat. Oke, kita lihat di sini. DNS. Oke, jalan. Sample page.php. Wah, oke. Jadi kita udah bisa bikin web server 2 ya. Di dua tempat. Terus dia bisa connect ke sini, ke mana? Jadi aplikasi ini udah jalan berarti. Nah, saya ingin simulasi. Misalnya, satu server saya itu saya matikan. For whatever reason ya. Jadi, katakanlah ada crash, harddisknya crash atau gimana gitu ya. Saya matikan Facebook Web 1. Matikan. Saya instance state, terminate instance. Ya, shutting down ya. Jadi web servernya tinggal satu nih, yang ada di load balancer ya. Nah, shutting down nih. Nah, tadi saya desain ada nunggu berapa menit ya? Nunggu 120 menit ya. Jadi 120 second untuk dia bisa react kalau ada event seperti itu. Jadi kita lihat di sini ada auto scaling group ya. Masih 2 ya, nanti dia akan ganti ini. Activity. Nih, instance was taken out of service. Jadi, ketika saya terminating satu EC2, dia detect, oh kok ada satu yang mati nih, gitu ya. Dia tahu nih, satu server mati, gitu ya. Nah, kalau satu server mati, ngapain dia? Dia akan yang namanya auto scaling ya. Jadi 3 nih. Kenapa? Karena satu tadi dia sudah mulai create. Tadi jadi 2 lagi sih. Nah, ini kita lihat di sini, pending. Ya. Ini adalah web server yang baru. Ya, setelah tahu bahwa web server 1 ini di terminate. Jadi kita bisa ganti namanya jadi Facebook Web 1.
Jadi secara otomatis dia create server ketika satu server ini mati untuk menjaga bahwa minimal dari instance itu ada 2 gitu. Ya, kita lihat di sini di apa? Ya, sudah 2 ya. Config activity. Ya, successful. Jadi dia sudah increasing kapasitas dari 1 ke 2 karena tadi bisa terjadi 2 ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi semoga cukup jelas ya bagaimana kita dengan mudah pertama jadi create EC2 jadi create server create VM ya dalam hitungan 1-2 menit sudah terjadi. Kemudian kita install web server, connect ke database itu hanya dalam hitungan 3 sampai 5 menit. Kemudian kita tambahkan auto scaling group dan lain-lain dan sampai 1 jam. Untuk bisa bikin dari 0 sampai seperti ini. Gitu ya. Sampai aplikasinya itu scalable. Jadi kalau satu server mati bisa recover, kalau ada load banyak bisa nambah gitu ya. Nah, seperti itu sih. Oke. Mungkin dari saya itu, semoga sesi ini cukup membantu menerahkan ya bagaimana AWS ini bisa membantu Anda atau customer bisa mendeploy aplikasi yang scalable, highly reliable, highly scalable, dan juga rapid, ya cepat sekali deploy-nya, dan juga dicapai dengan on-premise solution. Oke, dari saya itu, saya kembalikan ke Pak Fadli ya. Terima kasih, semoga sesi saya bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini dari Mas Aris. Ya, jadi benar rekan-rekan semua ya. Intinya yang ingin disampaikan dari sesi demo yang tadi disampaikan oleh Mas Aris adalah kita bisa membangun sebuah solusi yang scalable tadi itu hanya dengan waktu yang singkat. Mungkin teman-teman sangat bingung ya, ini apa, ada load balancer, ini apa, ada namanya security group, dan lain-lain. Nah, ini memang hanya pertemuan awal untuk menyampaikan bahwa sebenarnya infrastruktur yang ada di AWS ini bisa sangat kompleks seperti itu. Nah, kalau teman-teman tadi memperhatikan dengan arsitektur yang tadi disampaikan bahwa ini sudah bisa menggunakan load balancer, nanti ketika ada server yang bermasalah maka dia akan otomatis menyiapkan server penggantinya. Ini kalau kita bicara bisnis, ini untuk nyeting hal-hal seperti itu tuh bisa sampai 2 digit ya, dalam arti bisa sampai 20 ke atas. Biasanya kalau untuk nyeting seperti itu yang tadi teman-teman lihat live dalam kurang waktu berapa jam ya, 2 jam itu bisa menghasilkan rupiah yang cukup banyak. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak perlu menguasai semua hal. Yang kita butuhkan adalah kita fokus dalam satu hal, tapi kita bisa expert di dalamnya. Nah, terutama di dunia IT, lahannya itu banyak, lahannya itu luas. Nah, teman-teman harus mencari apa yang menjadi fokus saya, apa yang menjadi core value saya tadi. Kalau memang teman-teman dari RPL pengen fokusnya ngoding, ya berarti ngodinglah yang baik gitu. Buatlah aplikasi-aplikasi yang performance-nya bagus, misalkan gitu. Kalau teman-teman pengennya jadi UI UX atau dari sisi tampilan, maka buatlah tampilan yang menarik. Buatlah user ketika mengakses platform kita itu nyaman dan betah gitu berlama-lama di platform. Bagi teman-teman yang ada di TI, ya kita harus memikirkan bagaimana kita membuat infrastruktur yang reliable tadi. Ketika ada satu server gagal, maka dia bisa take over ke server-server yang lain. Itu salah satu contohnya. Nah, semua hal yang tadi di dunia IT ini bisa teman-teman pelajari secara gratis tadi di AWS Educate. Bagi rekan-rekan mahasiswa maupun siswa yang ingin mengikuti pertemuan pada hari ini, jika memang nanti ada kendala pada saat mendaftar di AWS Educate, nanti bisa silahkan menghubungi saya, kalau yang dari pihak Unpas, atau mungkin kalau dari yang SMK bisa menghubungi baik itu wakak kurikulumnya, ataupun dari sisi guru mata pelajaran produktifnya. Insya Allah nanti kita akan bantu agar bisa memanfaatkan platform ini. Sekali lagi, yang ingin disampaikan dalam webinar pada hari ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi cloud yang tadi sudah disampaikan dari AWS ini agar kita bisa tetap produktif walaupun di rumah. Kurang lebih seperti itu. Kita masih bisa belajar banyak hal walaupun kita di rumah. Kenapa?
bukan hanya dari sisi guru yang memberikan materi, bukan hanya dari sisi dosen yang memberikan materi, tapi kita juga bisa mengeksplor gitu pengetahuan-pengetahuan yang memang mungkin sampai saat ini kita belum tahu sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Lalu nanti di akhir sesi, saya minta tolong untuk kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini untuk mengisi feedback form. Feedback formnya nanti akan otomatis muncul pada saat kami melakukan end sesi dari webinar ini. Jadi besar harapan kami untuk rekan-rekan mengisikan feedback formnya agar kita bisa berkembang lagi di webinar series selanjutnya. Jadi ini bukan seri satu-satunya, insya Allah kita akan bikin seri kedua dan seterusnya, yang memang fokusnya nanti akan berbeda. Kalau sekarang kan masih pengetahuan umum ya, nanti next-nya kita akan coba pisah-pisahkan mana yang kontennya memang untuk pembelajaran, maksudnya langsung praktek atau hands-on, teman-teman bisa langsung uji coba. Seperti tadi mungkin ada beberapa rekan-rekan yang ngetes ya, wah ini Mas Aris benar nggak nih servernya bisa diakses dari luar, atau ini cuman recording hasil rekaman terus di-play gitu ya. Enggak ya, ternyata benar-benar bisa diakses oleh semua orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti next-nya kita coba akan buat webinar series yang benar-benar spesifik. Jadi misalkan hanya untuk kepala sekolah selaku pembuat kebijakan atau kurikulum, atau misalkan sampai level dosen. Nanti ada yang khusus buat mahasiswa dan siswa, bagaimana sih kita hands-on, kita membuat server, bagaimana kita memperkuat security-nya. Tadi memang sudah dibahas sedikit, dan lain-lain. Kita akan buat sesi-sesi selanjutnya. Jadi, besar harapan kami sekali lagi agar teman-teman bisa mengisi feedback form-nya agar webinar selanjutnya nanti bisa lebih sesuai dengan keinginan dari teman-teman semua. Oke, mungkin dari kami itu cukup sekian. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya, luar biasa teman-teman. Dari total pendaftar ini mungkin sangat banyak yang bisa mengikuti sampai akhir acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih juga untuk rekan-rekan dari AWS ya, ada Mas Furin tadi, terus ada Mas Yopan, ada Mas Aris, terima kasih banyak. Ada Mas Bimo juga, lalu dari Unpas terima kasih Pak Ferry tadi sempat membuka acaranya. Semoga webinar-webinar seperti ini kita bisa buat lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi pesertanya. Terima kasih sekali lagi dari kami. Kami akhiri untuk webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, terima kasih.